Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Stambuk A22190002 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul jaringan hewan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih itu jaringan hewan. Jaringan hewan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jenis yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Berdasarkan jumlah lapisan embrionya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Hewan diploblastik yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 2 lapis, sedangkan hewan triploblastik yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 3 lapis. Di sini ada jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Jaringan epitel ini membatasi antara organ-organ tubuh dengan rongga tubuh. Jaringan yang melapisi lapisan luar tubuh disebut epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi organ dalam tubuh disebut endotelium. Jaringan epitel ini sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama silindris bersilia, kedua pipi berlapis, ketiga kubus selapis, keempat pipi selapis, dan yang terakhir silindris berlapis. Adapun ciri-ciri jaringan epitel yaitu yang pertama melaksanakan fungsi absorpsi dan proteksi atau sebagai kelenjar. Kedua, sel-sel epitel terikat oleh zat pengikat atau semen sehingga hampir tidak ada ruangan antar sel. Dan yang ketiga yaitu sel-sel epitel melekat pada lamina basalis yang berfungsi untuk mengikat jaringan dengan jaringan dengan bagian yang ada di bawahnya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel pipi, epitel batang atau silinder, dan epitel kubus. Jaringan epitel ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, epitel simplex atau 1 lapis sel. Yang kedua, epitel kompleks atau beberapa lapisan sel. Berdasarkan struktur dan fungsinya, yang pertama ada epitel kelenjar. Epitel kelenjar berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Epitel kelenjar ini terbagi atas 2 jenis. Yang pertama itu kelenjar eksorin, merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Yang kedua, ada kelenjar endokrin, merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran atau kelenjar buntu. Yang berikutnya ada epitel penutup, berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan. Yang berikutnya ada jaringan ikat. Jaringan pengikat berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesoderm atau lapisan tengah embrio. Selain menjadi jaringan pengikat, darah, tulang rawan, tulang keras, dan lemak, mesenkim juga dapat menjadi jaringan lain berupa otot, pembuluh darah, beberapa kelenjar, dan epitelium. Dan itu semua kita bisa lihat dari gambar yang ada di sampingnya. Adapun komponen-komponen jaringan pengikat, yang pertama ada matriks. Matriks bersifat lentur jika asam hyaluronatnya tinggi, contohnya pada sendi, dan juga bersifat kaku jika monopolisacaridanya tinggi, contohnya pada tulang punggung. Yang kedua ada bahan dasar. Bahan dasarnya itu monopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Yang selanjutnya sel-sel jaringan pengikat ada beberapa jenis. Yang pertama ada fibroblast. Fibroblast berfungsi untuk mensintesis dan mengekskresikan protein pada serabut. Yang kedua ada makrofag. Makrofag berfungsi dalam pinositosis dan fagositosis. Ada sel tiang atau sel mes. Sel tiang berfungsi untuk menghasilkan substansi heparin dan histamin. Dan yang keempat ada sel lemak. Sel lemak berfungsi untuk menyimpan lemak. Dan yang terakhir ada berbagai jenis sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan patogen berupa bakteri, virus, atau protozoa yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Jaringan ini berfungsi untuk melakukan pergerakan pada berbagai bagian tubuh. Jaringan otot dapat berkontraksi karena di dalamnya terdapat serabut kontraktil yang disebut myofibril. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama jaringan otot polos, otot luring, dan otot jantung. Tadi kan jaringan otot
otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos mempunyai bentuk sel seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Dalam setiap sel otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah dan bentuknya pipih. Misalnya pada pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pencernaan, kandungan kemih, dan saluran pernapasan. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris atau serawut panjang. Otot lurik bekerja di bawah kehendak atau otot sadar, sehingga disebut otot voluntar dan selnya dilengkapi serabut saraf dari sistem saraf pusat. Kontraksi otot lurik cepat tetapi tidak teratur dan mudah lelah. Otot lurik disebut juga otot rangka karena biasanya melekat pada rangka tubuh, misalnya pada bisep dan trisep. Yang berikutnya ada otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek. Setiap sel otot jantung mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot jantung bekerja di luar kehendak atau otot tidak sadar. Dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Sel saraf ini mempunyai struktur bercabang-cabang ke berbagai bagian tubuh untuk mengatur aktivitasnya. Neuron mendapat suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Neuron ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neuroplasma. Bagian yang kedua ada neurit atau akson atau cabang panjang yang berfungsi untuk membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Yang ketiga ada dendrit atau cabang pendek berfungsi untuk membawa impuls ke badan sel saraf. Berdasarkan cara memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati neuron dibedakan menjadi 3. Yang pertama, neuron eferen atau neuron sensorik. Neuron eferen menyampaikan rangsang dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron intermedier atau interneuron. Neuron intermedier menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau dari neuron intermedier yang lain ke neuron motorik. Yang ketiga ada neuron eferen atau neuron motorik. Neuron eferen menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon. Sel saraf mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, merespon perubahan lingkungan atau iritabilitas. Kedua, membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya atau konduktivitas. Yang ketiga, bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.